Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merupakan sukacita pada kesempatan ini kita boleh berkumpul. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Pagi hari ini kami sudah datang ke rumah-Mu dengan kerinduan kami ingin bersekutu, berjumpa dengan Kau Bapa. Kami berterima kasih satu minggu di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau menyertai kami di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, di dalam aktivitas pekerjaan kami. Bahkan Kau limpahi kami setiap hari dengan kekuatan tubuh yang baru, kesehatan, bahkan juga sukacita damai sejahtera menyertai kami sepanjang satu minggu ini. Layakkan kami saat ini Bapa, ketika kami boleh datang. Yang ingin kami rasakan adalah mendapatkan kasih karunia Tuhan kepada kami. Engkau sudah utus hamba-Mu pagi hari ini tiba di rumah-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu ini. Ketika firman-Mu yang boleh disampaikannya, itu berasal daripada Tuhan sendiri. Dan kami mendapatkan firman yang hidup di dalam tubuh kami, di dalam jiwa kami. Karena itulah Tuhan, firman yang hidup ini yang membawa kami hidup berkemenangan setiap hari. Ya Bapa, apapun keadaan kami, mungkin kami ada yang kurang fit, atau kami berbeban berat, kiranya layakan kami masih mampu memuji memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian ini boleh naik seperti dupa yang harum kehadirat-Mu. Dan saat ini anak-anak-Mu yang terlibat sebagai pemimpin pujian, singer, tim tamborin, pemain musik, bahkan tim multimedia, penerima tamu, kolektan. Mereka saat ini juga sedang siap-siap melayani-Mu Bapa. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu di bawah. Mereka juga Tuhan akan mengajarkan sabda-Mu kepada anak-anak kami. Kiranya anak-anak kami ini boleh bertumbuh selain secara jasmani, tetapi kehidupan rohaninya juga boleh bertambah-tambah ya Bapa. Bapa, Engkau juga boleh tuntun saudara-saudari kami yang saat ini mungkin dalam perjalanan. Biar mereka juga boleh tiba. Ketika kami awali bersama-sama ini, hadirat-Mu ada turun di tempat ini. Berkati seluruh peralatan musik sebagai bagian alat penyembahan kami juga ya Bapa. Ruangan ini pun juga ada dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga fokus kami, pikiran kami jangan teralihkan oleh kuasa-kuasa yang boleh mengganggu segala fokus kami menyembah memuliakan nama-Mu. Inilah doa syukur kami Bapa, saatnya kami mengawali ibadah ini. Sertai kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita pada pagi hari ini. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih sungguh lagi, mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa bagi kami. Kami boleh bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kami. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita angkat dengan sungguh-sungguh pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa,
berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Begitu Mu Bapa, anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya Tuhan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, kasih-Mu membebaskanku, kasih-Mu membebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu
mensucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, oh. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, oh. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Terima kasih kasih-Mu bagiku Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat bilur-Mu. Terima kasih buat kesembuhan yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sana bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Kau menyucikan setiap kami Tuhan. Darah-Mu sucikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Ini sembah kami bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih bagi kami. Terima kasih buat rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang melepaskan kami dari segala belenggu dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyucikan setiap kami. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang sanggup menyucikan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Oh, mari bawa sembahmu kepada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita renungkan betapa besar kasih Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang sucikan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur
kasih anugerah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu bagi kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh berada di rumah Tuhan, tempat kudus-Mu, untuk kami boleh bersekutu kepada Allah kami yang kudus, untuk kami boleh beribadah, menikmati indahnya bersama dengan Engkau dalam persekutuan kami kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, hadirlah bagi kami, hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan suasana surga boleh hadir yang membawa sukacita kedamaian bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami mau usir, mau tolak segala intervensi kuasa yang mengganggu fokus, konsentrasi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami satukan hati kami, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu saja Tuhan yang menguasai ruangan ibadah kami ini, terlebih ruangan hati kami dan seluruh kehidupan kami. Kami mau nyerahkan dalam kekuasaan Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terlebih Tuhan, kami terus memuji, meninggikan nama Tuhan, bertata Tuhan atas pujian kami. Bila pujian kami ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sekalian, ada sukacita? Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Kita akan menyanyi memuji Tuhan, bersukacita bersama-sama. Mari kita bangkit dan perkatakanlah berkat. Mari kita memuji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Na 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 na. Oh, sekali lagi katakan na 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 na. Oh, katakan bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedasatannya di hidupku, kedasatannya di hidupku. Sekali lagi katakan bangkitlah, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedasatannya di hidupku, kedasatannya di hidupku. Katakan imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Katakan ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kemenangannya. Ku bernyanyi, haleluya, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku. Oh, sekali lagi katakan na 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 na. Oh, katakan bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat
batas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Katakan, ku memuji, ku memuji, ku bersorak, mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang. Katakan bersama-sama, ku menang. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Masih ikut memuji Tuhan, amin. Kita terus memuji Tuhan. Bersoraklah haleluya. Mari kita sorakan haleluya buat Yesus kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namanya berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa samanya. Katakan bersama-sama, Yesus Kau, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya, yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang
berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memuji Tuhan dalam keadaan duduk, kayaknya kurang greget begitu ya Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita angkat pujian kepada Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, amin. Kasih Allah dalam hidup kita tidak akan pernah berkesudahan. Dan mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Kasih Allah tak berkesudahan. Oh, oh. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Oh, oh, oh. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Ku hidup karena kami percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami selalu ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman kita pujikan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima Sekarang kemenangan dari-Mu. Lagi ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, haleluya, kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya, kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang mengasihi kami dalam kebesaran-Mu, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, bahwa hidup kami dengan segala keberadaan kami saat ini, Tuhan sanggup membawa kemenangan. Bahwa hidup kami dengan segala mungkin karakter-karakter yang masih buruk, yang masih hidup dengan keinginan daging kami, Engkau sanggup membawa kemenangan. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa-Mu yang melawat setiap kami. Biarlah kuasa-Mu yang mengubahkan setiap kami. Sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi orang-orang di sekitar kami. Menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup kami. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami menjadi saksi kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biar kebesaran-Mu menolong kami untuk berjalan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat bersama-sama kembali bersekutu, memuji menyembah Tuhan, dan saya percaya setiap kita diberkati lewat pujian dan penyembahan yang dilayani oleh teman-teman Praise and Worship, dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan lewat tim-tim yang ada. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu kasih itu rela berkorban. Kasih itu rela berkorban. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita saat ini saudara ya, kehidupan kita setiap hari itu ada satu gaya hidup yang hampir selalu kita lakukan. Ya. Ada satu gaya hidup yang hampir selalu kita lakukan, yaitu gaya hidup transaksi saudara ya, transaksi.
bangun tidur saudara, kita buka handphone, kita buka WhatsApp, kita sedang melakukan transaksi digital. Kita bayar internet saudara, kita bisa pakai itu, transaksi saudara. Lalu kemudian baru bangun bikin kopi saudara ya. Jangan pikir itu gratis saudara ya. Bapak-bapak kalau bikin kopi jangan pikir itu free. Ada transaksi di dalamnya. Minggu lalu mama atau ibu kita itu beli di sana Indomaret saudara. Ataupun di supermarket. Semua itu ada transaksi. Siang hari kita naik busway atau naik kendaraan umum. Semua transaksi. Jadi kita hidup di sebuah budaya atau sebuah sistem hidup setiap hari itu yang namanya hidup dengan transaksi. Slide selanjutnya. Nah sehingga saudara seringkali kasih yang dimiliki oleh orang-orang, kasih yang dipegang, diimplementasikan, dikerjakan oleh banyak orang itu selalu atau seringkali diwarnai dengan transaksi saudara. Transaksi yaitu kasih dengan transaksi atau kasih transaksional saudara. Seperti apa itu kasih transaksional? Kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Ya, itu kan transaksi. Kalau kamu kasih uang, aku kasih kamu kopi. Transaksi saudara ya. Kalau kamu kasih aku misalnya jasa tertentu, aku kasih kamu gaji. Nah pola transaksi itu saudara, yang setiap hari kita lakukan, yang setiap hari kita kerjakan, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi prinsip-prinsip hidup kita. Termasuk dalam hal mengasihi, saudara. Termasuk dalam hal mengasihi. Maka mungkin ada ibu-ibu yang komplain, ya, atau mungkin bapak-bapak yang komplain. Saya udah bekerja, sekarang saatnya kamu sebagai istri harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ya, kamu udah saya kasih uang belanja sebulan 10 juta, saudara ya, wah puji Tuhan. Ya, apalagi 20 juta, lebih puji Tuhan lagi. Kamu harus A, B, C, D, E, F, G. Kenapa? Ya memang begitu. Kasih ya begitu yang dunia ajarkan. Apa itu? Kasih yang transaksional, selalu berbicara mengenai aku memberi, aku mendapat. Aku memberi perhatian, aku harus dapat perhatian. Aku memberi persembahan, aku harus mendapatkan penghormatan. Kalau kita kasih persembahan, wah ketemu dengan maaf Pak Gembala ini kok nggak ada hormat-hormatnya sama saya. Ya, aku udah kasih persembahan mobil misalnya saudara ya. Wah, aku udah kasih persembahan TV, tapi ini kok para majelis gak ada hormat-hormatnya dengan saya. Saudara, apa yang diharapkan? Transaksi. Meskipun dia gak minta sesuatu yang berlebihan, tapi ada sesuatu yang diharapkan kembali, saudara. Jadi itu transaksi. Dan semua hidup manusia saat ini itu ada dalam bayang-bayang prinsip hidup yang namanya transaksi. Tetapi saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita coba lihat dalam kitab Efesus pasal yang kelima, saudara. Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 2. Ya, next slide. Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebab itu, saudara, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, puji nama Tuhan. Ayat pertama dikatakan sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Saudara, penurut-penurut Allah atau dalam istilah lain itu adalah imitatio Dei, imitators of God. Ya, jadilah sebagai gambar Allah, sebagai cerminan Allah. Jadilah sebagai penurut-penurut Allah.
Nah, sebagai gambar Allah itu Bapak Ibu, kalau kita punya gambar itu kan misalnya kita gambar gunung ya saudara ya. Wah itu ada gunung di sana, wah Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Jawa Tengah itu bagus-bagus saudara. Ayo digambar ya. Anak kita mulai gambar seret ya. Mungkin kasih garis, oh, aku melihat garis. Aku melihat ada lengkungan ke atas. Oh ada 2 gunungnya, biasa begitu. Matahari di tengah, oh ada matahari di tengah. Ya, gambar sepersis mungkin ya. Itu namanya gambar Gunung Merbabu, yaitu saudara. Oh ini gambar misalnya gambar unta. Anak kita mulai menggambar, loh kok unta kok bulat-bulat itu apa? Ya ini mungkin unta lagi dimasak mami katanya ya. Oh enggak, unta itu enggak boleh bulat-bulat, itu telur yang bulat-bulat. Ayo unta bagaimana? Dibikinlah unta. Jadi gambar yang benar itu menyerupai aslinya saudara. Menyerupai aslinya. Ketika Paulus berkata jadilah gambar-gambar Allah, imitator, imitasi. Ya imitasi itu kan mirip-mirip ya saudara ya. Jadilah sebagai gambar Allah. Berarti kita harus menghidupi apa yang dihidupi oleh Allah. Kita harus punya karakter seperti karakter Allah. Apa karakter Allah? Allah adalah kasih. God is love. Maka ketika firman Tuhan berkata jadilah penurut-penurut Allah, dikatakan hiduplah dalam kasih. Hiduplah dalam kasih Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, kasih yang seperti apa ini Rasul Paulus? Ya, kasih yang seperti apa? Aku tiap hari juga mengasihi istriku. Aku tiap hari itu mungkin mengasihi gerejaku. Tapi ini kasih seperti apa? Dikatakan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya kepada kamu. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus mengasihi kita, dia menyerahkan dirinya kepada kita. Kita siapa? Kita Roma berkata, kita yang masih berdosa, dia mengasihi. Kita yang masih gak pantas dicintai, dia mencintai. Kita yang tidak ada pantas-pantasnya, dia menyerahkan dirinya, dia mati di atas kayu salib. Kita gak pantas. Bahkan dalam kacamata Allah itu, ini aku tahu ini manusia, aku korbankan anakku yang tunggal sekalipun. Satu waktu mereka akan memberontak. Dan benar saudara, banyak orang tidak mau menerima kasih Tuhan. Banyak orang mungkin mencaci maki kasih Tuhan. Banyak orang membuli kasih Tuhan. Masa Yesus, masa Tuhan disalib, bla 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 saudara. Dan Yesus mati untuk mereka. Yesus mati untuk setiap kita. Yang kita pun sebagai anak-anak Tuhan gak konsekuen. Berapa banyak kita melalaikan pelayanan kita saudara. Berapa banyak kita itu tidak bisa mengampuni. Berapa banyak kita nyimpen berbagai macam dosa. Tetapi kasih yang Allah berikan itu kasih yang menyerahkan dirinya. Meskipun tidak dibalas dengan kasih yang sesuai. Aku mengasihi. Itu kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu bukan kasih yang transaksional saudara. Tapi kasih yang berkorban. Next slide. Kasih dengan pengorbanan diri. Kasih yang mempersembahkan diri. Menyerahkan diri. Atau dipakai istilah self-sacrificial love. Kasih dengan pengorbanan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi bahwa kasih yang berkorban itu sangat jarang ditemui di tengah-tengah masyarakat kita saudara. Gak mau berkorban. Orang gak mau berkorban. Saya punya teman misionari saudara, dia orang Korea. Lalu dia cerita sekarang itu di Korea saudara. Di Korea itu terjadi krisis anak. Ya, krisis anak. Kenapa? Karena pasangan muda atau bahkan yang masih single-single gak mau married saudara. Gak mau nikah. Kenapa gak mau nikah? Ribet ya. Kalau aku nikah aku harus memperhatikan dia. Aku harus mengerti perasaannya. Aku harus punya waktu dengerin dia cerita yang gak jelas ya. Laki-laki ini ya, para laki-laki ya kalau punya pikiran begitu mirip orang Korea berarti ya. Lalu para perempuan juga begitu. Ngapain aku nikah? Ya kalau aku nikah ntar aku disuruh misalnya cuci baju dia, aku bersihin rumah. Kalau nggak aku bersihin nanti suamiku marah. Ya udah nggak usah nikah saudara.
Itu di Korea, saudara. Jepang juga sama. Yang udah nikah ngapain saudara? Udahlah kita udah berdua, udah happy. Gak usah punya anak. Ya, gak usah punya anak. Nah, suami istri ini yang masih muda-muda ini, wah kemana-mana ya. Mungkin ke Amerika, ke Eropa. Kenapa gak usah punya anak? Ribet saudara ya. Ntar udah tengah malam lagi tidur santai. Lalu kemudian jam 2 itu anak kita bangun. Harus bangun saudara ya. Ini yang mama-mama ini sangat memahami sekali. Ya, waduh kita lagi misalnya si bapak-bapak ini lagi nonton bola tiba-tiba ini tolong jagain anakmu. Wah gak seneng saudara ya. Gak usah punya anak ribet saudara. Harus ada banyak yang dikorbankan untuk menikah. Harus ada banyak yang dikorbankan untuk punya anak. Selalu ada banyak pengorbanan makanya terjadi krisis anak saudara. Jepang lagi lampu kuning, kalau begini terus habis orang Jepang saudara ya. Begini terus habis orang Korea, kita gak ketemu opa-opa nanti saudara ya. Kenapa? Mereka gak mau berkorban. Gak mau berkorban. Nah kasih tanpa pengorbanan itu sama dengan bukan kasih saudara. Karena kasih yang Allah nyatakan itu selalu kasih dengan mengorbankan diri kita. Memberikan diri kita, merelakan bahkan sampai korban. Perasaan juga korban saudara ya. Beberapa di antara kita mungkin suka korban perasaan. Tapi memang itu kasih saudara, itu kasih. Aku tuh maunya rumahku itu begini-begini. Tiba-tiba suami kita enggak mau. Aku mau desainnya itu lebih ke vintage ya. Ada mungkin jam dinding yang kuno gitu-gitu. Istri itu pengen yang modern. Suami pengen yang vintage. Kita harus apa? Harus ada pengorbanan. Entah suami yang berkorban, entah istri yang berkorban. Tapi kasih selalu meminta pengorbanan saudara. Kasih selalu meminta sikap. Aku mau mengorbankan diriku. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita perlu mendidik anak-anak kita juga. Belajar berkorban. Ya, belajar berkorban. Jangan cuma didik mereka untuk pinter. Jago matematika, jago sains, ya, jago IT. Tapi sikap mereka tidak mau berkorban. Satu waktu mereka hanya akan jadi robot saja saudara. Gak punya kepedulian, gak punya kemampuan untuk berempati. Oh temanku lagi kelaparan, aku punya uang. Ayo kamu harus belajar nak, aku harus berkorban. Kita harus mengajarkan. Kenapa? Karena tanpa pengorbanan tidak ada kasih. Semuanya transaksi. Tanpa pengorbanan kasih itu kosong saudara. Transaksi, bungkusnya aku mencintai tapi dalamnya itu transaksi. Buktinya apa? Komplain kalau gak sesuai ekspektasi. Aku tuh dulu membayangkan punya istri kamu itu ekspektasiku begini. Begitu dapat kamu kok begini. Balik saudara ya. Lalu kita berkata apa? Udah aku tinggalin kamu aja. Kasih tidak bisa dikerjakan tanpa pengorbanan. Kita harus siap berkorban. Tapi itu yang Kristus lakukan saudara. Itu yang Yesus lakukan. Bahwa dia mengorbankan seluruh dirinya. Dia mengorbankan seluruh keilahiannya. Melepaskannya kemudian menjadi manusia dan mati dan suka. Pengorbanan. Tidak ada untungnya bagi Tuhan Yesus. Mati di atas kayu salib. Gak ada untungnya saudara. Gak ada unsur transaksi. Dia sudah mulia tanpa harus kita puji tiap minggu. Sudah saudara. Allah sudah agung dengan segala maksimal keilahian. Kemuliaan yang tanpa ada gereja pun dia sudah mulia dengan segala keagungannya. Gak ada untungnya saudara. Gak lebih baik Allah itu. Gak lebih indah. Gak lebih mulia. Dia sudah sangat mulia pada kondisi keberadaan ilahinya. Tapi dia turun ke dunia ini. Sang anak turun ke dunia ini. Kemudian menjadi manusia. Kemudian dia menderita. Mati di atas kayu salib. Tidak ada kata lain. Karena aku mengasihimu. Pengorbanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kita harus belajar saudara. Ketika mengasihi kita harus sadar. Panggilan mengasihi adalah panggilan berkorban. Ya, panggilan berkorban. Next slide. Panggilan mengasihi adalah panggilan berkorban. Ini ada seorang ibu ya. Mungkin Bapak Ibu familiar dengan foto ini. Seorang ibu bernama Mother Teresa atau Ibu Teresa. Satu waktu
dia diutus karena memang dia punya kerinduan, saudara, untuk melayani di India. Ya, di India. Wah, dengan semua proses akhirnya dia diutus ke India, saudara. Untuk apa? Menjadi misionari, guru untuk anak-anak. Jadi ada anak-anak itu di asrama, kemudian ada guru-guru yang diutus berbagai negara datang ke Kalkuta, India ngajar, saudara. Ngajar, setiap hari dia mengajar, tiap hari ngajar, tiap hari ngajar. Setelah 19 tahun ngajar jadi guru, saudara ya. Tiba-tiba dia punya pengalaman rohani. Waktu dia lagi keluar asrama, lagi belanja itu. Wah, dia lihat itu orang-orang terklepar di mana-mana. Wah, ada orang yang sakit kulit di pinggir jalan. Yang tidur di pinggir jalan. Ya, yang batuk-batuk di pinggir jalan. Yang lihat. Karena waktu itu tahun 45-47 itu. Habis perang dunia kedua itu. Wah, India kacau balau, saudara. Wah, banyak orang miskin, banyak orang sakit. Begitu dia keluar, dia pulang ke asrama lagi, dia kebayang lagi. Waduh, ini ada orang-orang yang gak ada yang layani. Mereka akan mati dengan sendirinya, saudara. Gak ada yang layani, akan mati dengan sendirinya. Wah, dia keluar lagi, ketemu lagi. Mau beli kangkung, ketemunya orang miskin ya. Mau beli wortel, ketemu orang pinggir jalan itu. Waduh, orang-orang semuanya ya. Wah, kulitnya udah hitam-hitam semua, udah dilaletin sana sini. Masuk, ingat lagi. Sampai satu titik dia berkata, aku mau mengasihi mereka. Artinya apa, saudara? Artinya adalah aku mau mengorbankan diriku untuk mereka. Itu definisinya. Aku mau mengasihi mereka. Artinya aku mau mengorbankan kenyamananku di asrama ini. Kenyamananku sebagai misionari yang nyaman semuanya ada ini. Untuk tinggal bersama mereka. Aku mau mengasihi mereka. Lalu saudara dia ngapain? Dia kirim surat ke Vatikan. Aku mau menjadi pelayan misionari untuk orang-orang miskin di Kalkuta, India. Lah situ kemudian 2 tahun diizinkan. Lalu apa yang terjadi? Dia keluar. Terus ngapain saudara ya? Ini negara orang, gak punya tante, gak punya om, ya, gak punya kerabat, teman dekat juga gak ada, sahabat gak ada. Keluar aja, dibersihin, tiba-tiba dia ke jalan, dibersihin. Lalu apa? Dipukul orang. Ngapain kamu orang Eropa? Ngapain kamu membersihkan kami? Ini pasti mata-mata lagi ini. Ini mata-mata mungkin mata-mata Inggris, mata-mata Eropa. Dua disingkirkan sama masyarakat. Dia tetap mengasihi, saudara. Didatengin lagi yang pinggir sana, dibersihin lagi. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia menolak lagi, ngapain kamu bikin ini? Udah kamu balik aja sana ke negaramu dan seterusnya. Selalu ada banyak hal yang dia alami. Sampai di titik ada begitu banyak penolakan. Dia bergumul di hatinya, Tuhan, Engkau memanggil aku untuk mengasihi, untuk berkorban. Tapi ini korbannya, aku udah mengorbankan kenyamananku. Sekarang aku masuk ke sini, tetap ditolak. Dia ngapain? Mundur? Enggak. Balik lagi ke asrama? Tidak. Mengajar jadi guru? Enggak. Tetap bergerak mengasihi. Ditolak lagi. Mengasihi lagi. Ditolak lagi. Melayani lagi. Ditolak lagi. Berkorban lagi. Terus. Sampai sekarang itu ada sebuah pelayanan dunia, saudara. Namanya Missionaries of Charity. Ya, 130 negara tersebar semua. Pelayanannya dari Mother Teresa. Berangkat dari mana? Kasih yang berkorban. Tidak ada jalan lain, saudara. Sehingga dia berkata bahwa real love is always painful. Kasih yang sejati itu painful, saudara. Sakit. Ya. Kasih yang sejati itu pasti ada sisi sakitnya. Kalau nggak percaya nih teman-teman yang muda, tanya mama dan papamu. Ya. Mama, ketika mama menikah dengan papa, apakah mama itu pernah nangis? Sering. Papa, waktu papa menikah dengan mama, apakah papa itu pernah kesel? Waduh, ya sehari mungkin 3 kali. Tapi kenapa tetap mengasihi mama? Karena kasih itu berkorban. Ya. Kenapa mengasihi papa? Tetap setia bikinin Indomie papa, bikin kopi buat papa. Padahal papa bikin mama nangis. Kasih itu berkorban. Real love is always painful. Pasti ada aspek nangis, saudara. Kalau kita nikah, jangan bayangkan kita terus ketawa terus. Wah, tiap hari enggak. Kita akan ngalamin tengah malam meneteskan air mata. Tapi real love is always painful. And hurts, saudara. Dan melukai. Pasti kita ngalamin luka. Then it is pure.
and real. Tapi lewat semua itu, kasih kita itu jadi makin murni dan makin sejati. Makin real. Kasih yang kita miliki itu saudara, ketika menghadapi pengorbanan, ketika menghadapi penolakan, kita menghadapi itu seperti bertepuk sebelah tangan ya, gak direspon dengan baik. Diuji. Sehingga pada akhirnya ada kasih yang real and pure. Murni dan sejati. Kalau kita sudah punya kasih yang mau berkorban, kasih yang murni, kasih yang sejati, Tuhan pasti berkarya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan lain yang Tuhan berikan untuk memulihkan keluarga saudara selain kasih yang berkorban. Gak ada, hanya kasih aja. Begitu kasih itu dicabut dari keluarga kita, makin rusak. Makin rusak saudara. Coba saja, jangan dicoba sih saudara ya, ntar rusak lagi keluarganya. Begitu kasih itu dihilangkan dari hidup kita akan makin jauh dari rencana Tuhan. Kenapa? Karena jalan dipakai oleh Tuhan itu adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang memberikan diri self kita itu kita korbankan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau memberikan untuk Tuhan. Apakah direspon, apakah tidak direspon. Apakah diapresiasi, tidak diapresiasi. Ini kasih tidak menuntut apresiasi. Aku mau beri persembahan waktu, persembahan uang, persembahan tenaga untuk gereja Tuhan. Apakah pengurus itu kasih surat ucapan terima kasih atau tidak. Aku mau mengasihi. Fokusnya adalah aku mau mengasihi seperti Yesus mengasihi aku. Aku yang tidak pantas, dia kasih. Aku yang tidak layak, dia berkorban mati untuk aku. Gak ada imbal balik yang sepadan. Aku yang harusnya binasa kekal, dia mati untuk aku, berkorban untuk aku. Aku mau berkorban untuk keluargaku. Haleluya. Seperti Kristus mati memberikan dirinya untuk aku mau berkorban untuk gerejaku. Banyak orang ngomong, aku udah kasih ini kepada gereja. Aku udah kasih itu kepada gereja. Apa imbalannya dari gereja untuk aku? Transaksi. Tapi kasih Kristus, aku mau berikan. Tidak menuntut imbalan saudara. Karena Kristus mengasihi itu justru memberi dirinya. Nah sehingga Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita belajar dalam hidup kita. Kasih adalah jalan Tuhan memulihkan hidup kita. Kasih adalah jalan Tuhan memakai kita. Dan kasih tidak pernah tidak selalu menghadirkan pengorbanan. Tapi waktu kita berkorban ketika mengasihi. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan ya. Kembali ke slide firman Tuhan. Menyerahkan dirinya untuk kita. Nah kasih yang menyerahkan diri itu dikatakan menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Waktu kita berkorban itu jadi korban yang harum bagi Allah. Kalau Bapak Ibu baca bagian ini ingat bagaimana bait suci itu saudara ya. Ada korban para imam mempersembahkan korban. Apa itu korbannya? Bisa lembu. Bisa merpati, ya, bisa kambing domba, diapain saudara? Dikerat, dipotong, dikorbankan, dilukai, painful mereka. Tapi yang painful ini, yang terluka ini, kemudian dibakar dan menjadi korban yang berkenan di hadapan Allah. Waktu kita mengasihi dengan mengorbankan diri kita, seperti persembahan yang harum naik ke hadirat Allah, saudara. Setiap kita berkorban kepada keluarga kita, kepada suami kita, istri kita. Itu seperti korban dibawa oleh imam. Naik ke hadirat Allah. Harum. Ya. Waktu kita dilukai dalam mengasihi, saya dikorban lagi. Harum di hati Allah. Setiap tindakan kita itu menjadi korban yang harum bagi Allah. Setiap kasih yang painful dan hurt, yang terluka itu menjadi korban yang harum bagi Allah. Setiap saat kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan mengasihi, dengan apa? Dengan mengorbankan diri kita. Siap saudara? Teman-teman yang muda-muda ini jangan jadi generasi orang Korea ya. Yang takut untuk menikah karena takut berkorban. Karena dalam pengorbanan itu engkau sedang membakar korban di hadapan Allah. Setiap engkau dilukai dan kau belajar mengampuni, jadi korban yang harum bagi Allah. Wow.
Bukan nyanyi yang bagus ya, nyanyi bagus juga penting saudara. Tapi hidup yang mengasihi itu menjadi korban yang harum bagi Allah. Bukan hanya Tuhan terima kasih, syukur bagimu. Bukan hanya itu. Tapi setiap kita dikerat, dilukai oleh suami kita. Kita berkata, aku mengasihi suamiku apapun yang dia lakukan. Naik korban dia ke Allah. Wow, kalau setiap kita itu mengasihi dengan hati yang berfokus pada aku mau menyenangkan Tuhan. Aku mau menyerupai Allah. Aku mau membakar korban bagi Allah. Setiap luka yang aku alami naik jadi korban yang harum bagi Allah. Betapa indahnya kehidupan kita saudara. Dan saya percaya Tuhan pasti memakai saudara. Tuhan pasti pakai saudara. Tapi kembali lagi tidak ada jalan lain. Mengasihi. Berkorban. Disitulah kita menjadi Allah di tangan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita menjadi penurut-penurut Allah. Ya. Imitasio Dei. Gambar Allah. Yaitu dengan mengasihi. Mengasihi seperti apa? Mengasihi yang rela. Painful. Ya. Siap sakit. Dan siap terluka. Karena kita mau membakar korban di hadapan Allah. Jangan membalas saudara. Jangan balas. Engkau difitnah orang, jangan balas. Kasihi, doakan kata Tuhan Yesus. Yang menganiaya kamu, kasihi, doakan. Begitu kita mengasihi dia yang menganiaya kita, korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Begitu ada orang itu punya niat jahat sama kita, kita mengampuni mereka, mendoakan Tuhan berkati dia yang berniat jahat untuk aku. Korban yang harum bagi Allah. Dan disitulah hidup kita akan memuliakan Allah dan hidup kita akan terus naik dalam hadirat Allah. Dan biarlah kasih yang berkorban itu menjadi kasih yang menjadi langkah hidup setiap kita. Bukan kasih transaksional, tapi kasih yang siap berkorban. Siap sakit, siap mempersembahkan diri kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini di antara kita ada yang mengalami luka dalam hidup kita saat mengasihi. Dan kita mungkin mulai komplain, Tuhan aku udah mengasihi, aku udah baik-baik, aku udah ngomong yang santun. Tapi dia tetap ngeselin ya. Tapi dia tetap ngomongnya itu nyelekit. Cubit itu tapi kecil, wah, sakit saudara. Ngomongnya pendek tapi nusuk. Tapi Paulus berkata, mari kita mengasihi seperti Yesus. Meskipun dia seperti itu, tetap kasih. Tetap kasihi. Momen itu kita sedang menjadi korban yang harum bagi Allah. Momen kita terluka karena mengasihi itu, kita jadi korban yang harum bagi Allah. Mari kita ambil kembali komitmen dalam hati kita. Tuhan, aku mau mengasihi lebih sungguh lagi. Aku mau mencintai lebih sungguh lagi. Bukan hanya kasih dengan transaksi-transaksi. Yang meminta balik, meminta dibalikin, meminta direspon dengan baik lagi. Tapi aku mau belajar mengasihi dengan pengorbanan diri. Self-sacrifice love. Kasih yang rela disakiti, kasih yang rela terluka. Dan biarlah aku mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yang mati untuk aku, meskipun aku tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdiri saudara. Haleluya. Mengasihi. Lebih Tuhan, biarlah kasih-Mu itu memenuhi hidupku. Biar kasih-Mu melawat hidupku. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi
mengasihi, lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Oh, mengampuni lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Sementara musik mengalunkan lagu ini, mari ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, saudara. Yang membedakan saudara dengan robot, saudara. Yang membedakan saudara dengan robot adalah kemampuan untuk mengasihi dengan pengorbanan. Mengasihi dengan pengorbanan. Robot, saudara, gak punya itu. Gak punya kemampuan, tidak bisa, gak tahu apa itu berkorban, gak tahu. Kita kasih energi, kita kasih strom, saudara, kita cas handphone kita, hidup. Lalu kemudian, wah aku butuh banget, dia gak bisa berkorban. Begitu 0% mati, saudara ya. Gak bisa ekstra, kenapa? Gak punya hati untuk mengasihi. Mobil kita, saudara, kita kasih bensin jalan, gak kasih bensin berhenti, ya begitu. Transaksi. Robot itu transaksional, saudara. Tapi engkau gambar Allah. Engkau imitatio Dei. Yang Allah mau supaya engkau jangan jadi robot yang hanya transaksi aja. Dikasih jalan, gak dikasih, gak mau bergerak, saudara. Dihargai melayani, gak dihargai, gak mau melayani. Robot. Selalu transaksional, robot, saudara. Tetapi Allah itu mencipta kita bukan jadi robot, tapi jadi gambar Allah. Yang di dalamnya ada apa? Kasihi, berkorban. Itu kelebihan kamu sebagai gambar dan rupa Allah. Tapi dosa merusak gambar Allah ini. Menjadikan manusia-manusia hanya robot-robot yang transaksional. Aku mau melayani kamu, Pak. Kalau Papa itu udah baik. Kalau gak baik, sorry. Gak mau pulang aku. Aku mau melayani kamu kalau kamu udah begini. Kalau enggak, sorry, enggak mau. Semua transaksional, robot, saudara. Kalau ada yang kita kasih, entah itu energi, entah baterai, entah bensin, entah apapun itu, dia gerak. Enggak mau gerak. Allah mau kita mengasihi seperti dia. Kita mengasihi seperti dia. Painful memang, sakit memang. Tapi itulah kekuatanmu. Justru dalam kelemahan-kelemahan itu engkau sedang memberikan korban yang harum bagi Allah, saudara. Kau akan diangkat lebih tinggi lagi. Melukai memang, terluka memang. Tapi disitulah keindahan hidup kita, saudara. Di mana waktu kita dilukai, kita masih mengampuni. Waktu kita dianiaya, kita masih mendoakan. Engkau manusia gambar Allah itu, saudara. Kalau engkau dilukai, engkau balas melukai, robot. Transaksi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, robot. Itu formula, rumus, saudara. Tapi waktu engkau dilukai, engkau mengasihi. Waktu engkau diabaikan, engkau tetap memperhatikan. Waktu orang gak notice dirimu, engkau terus bekerja melayani Tuhan. Engkau jadi gambar dan rupa Allah. Mari bersama-sama kita mengasihi. Jangan takut. Di jalan itu, memang ini jalan salib, saudara. Tapi di dalam salib itu ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dalam salib itu, saudara, ada kebangkitan, ada kemuliaan. Dalam luka yang kau alami, ada kemuliaan ilahi yang akan memancar di hidupmu yang kau gak akan pernah alami dengan gaya hidup transaksional tadi, saudara. Mari melangkah. Roh Kudus memampukan saudara. Mari melangkah. Tuhan memampukan saudara. Dia Allah yang besar. Dia menyertai kita. Dia memampukan kita. Ayo berjalan.
Masuk dimensi-dimensi rohani yang baru dengan kasih, dengan pengorbanan. Masuk realitas sukacita ilahi yang makin besar dengan mengasihi saudara. Engkau terluka, dari lukamu akan muncul kehidupan. Engkau terluka, dari lukamu akan muncul pemulihan. Engkau terluka, dari lukamu, waktu engkau tetap mengasihi, akan muncul kemuliaan Tuhan. Orang akan melihat, amazing orang ini. Amazing. Gak ada yang lain. Ini memang gambar dan rupa Allah. Haleluya. Gak ada yang lain. Ini memang Kristus yang hadir ini. Dan biar orang melabelkan itu dalam hidup kita. Dengan cara kita mengasihi meskipun terluka. Siap berkorban. Terus jalan saudara. Terus jalan. Tuhan memampukan saudara. Terus jalan. Dia memampukanmu. Jangan takut. Terus jalan. Penolakan, tantangan, terus jalan. Dia memampukan saudara. Karena Yesus telah mati untuk kita. Memberi kita power untuk mengasihi seperti dia. Mengasihi. Haleluya. Mengasihi. Mari ambil komitmen di hadapan Tuhan. Kau yang mau mundur, kau yang mikir mau balik, gak mau lagi mengasihi. Mari ambil komitmen di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengasihi kepadaku. Mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mari bersama-sama kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Engkau kembali ingatkan kami akan bagaimana kasih ilahi. Bagaimana kasih Allah itu berkorban dalam mengasihi. Tuhan, kami anak-anak-Mu. Kami adalah gambar ilahi yang Kau telah tebus dari dosa. Dan saat ini Tuhan ajar kami untuk mengasihi. Ajar kami untuk berkorban untuk keluarga kami. Ajar kami untuk tetap melangkah meskipun sakit dan terluka. Tetap mengasihi. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Mungkin di antara jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang berkumpul ini ya Tuhan. Ada yang terluka karena suami dan berpikir untuk tidak mau lagi mengasihi suami. Ada yang mungkin terluka oleh perkataan istri dan berpikir, aku gak mau lagi respect, care sama dia. Aku mau lupain aja meskipun tinggal serumah. Tuhan, hamba berdoa juga untuk anak-anak yang mungkin dikecewakan oleh orang tua. Mereka mulai membangun komitmen untuk tidak mau lagi membangun komunikasi dengan orang tuanya. Hamba berdoa ya Tuhan. Tuhan, Kau yang mengubahkan setiap hati kami. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Biar Roh Kudus memampukan setiap kami melihat salib yang menjulang di tempat ibadah ini. Melihat salib yang mungkin kami pasang di rumah kami. Bahwa kasih itu painful, sakit dan terluka. Tapi ada kemuliaan di dalamnya. Roh Kudus, beri komitmen kembali untuk mengasihi bagi anak-anak-Mu. Beri komitmen kembali untuk mengasihi meskipun harus berkorban dan terluka dan sakit. Tuhan, mampukan mereka, mampukan mereka, mampukan mereka. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi. Terima kasih Tuhan, biar kemuliaan Tuhan nyata, korban yang harum terus naik ke hadirat Allah. Karena hidup kami mengasihi dengan pengorbanan. Meskipun sakit dan terluka, kami mengasihi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memampukan setiap kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan saya serahkan. Puji Tuhan, pertama-tama segenap jemaat dan majelis jemaat pengurus mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Nehemia yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, warta jemaat seminggu ke depan berjalan sebagaimana biasanya. Antara lain adalah hari Kamis ada ibadah permata dan juga hari Jumat ada ibadah doa malam.
Dan Sabtu ibadah pemuda remaja bagi Kristus. Dan untuk petugas minggu depan nanti kita akan share dalam grup jemaat. Kita bisa lihat siapa petugas untuk minggu depan. Nanti akan dikoordinir oleh koordinator penata layanan. Bapak Ibu sekalian, minggu ini juga kita akan ucapkan selamat ulang tahun. Ada 2 orang yang berulang tahun minggu hari ini adalah Saudari Federica Francisca. Adakah hadir? Ada Federica. Dan yang kedua Bapak Jonter Pangaribuan. Ada Bapak Jonter? Istrinya. Titip salam kepada Pak Jonter. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan dan semangat juga. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Perlu kami ingatkan bahwa minggu ini persembahan kita 2 kantong persembahan. Seperti biasa, kantong persembahan yang satu untuk pemeliharaan di tempat ini. Kami undang petugas maju ke depan dan juga singer untuk maju ke depan. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan, nanti dipimpin oleh Saudari Nita. Kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas kasih dan anugerah yang telah Kau berikan pada kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami perdengarkan dapat menjadi rema di hati kami masing-masing ya Tuhan. Dan Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami Bapa. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita angkat pujian Ku Menang. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Oh, sekali lagi katakan bangkitlah. Jemaat kami undang untuk berdiri bersama-sama. Menjadi dan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku menatap, kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku memuji,
bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, pancing kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, pancing kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Kami percaya Tuhan, syair lagu ini bukan hanya sekedar kata-kata yang indah yang keluar dari mulut kami, tetapi merupakan keyakinan kami dan pengalaman hidup kami. Engkau akan selalu menjadi panji kemenangan bagi kami, yang akan terus menopang kami di dalam setiap langkah-langkah kami. Meskipun kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan pergumulan hidup, bahkan godaan di sekitar kami, tetapi kami akan terus menang karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini. Kau yang akan terus mengingatkan kami supaya kami betul-betul memahami dan mempraktekkan kasih yang Tuhan teladankan bagi kami dan Tuhan ajarkan, supaya kami sungguh-sungguh mengalami kasih itu secara nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan buat orang-orang di sekitar kami. Urapi hamba-Mu yang sudah melayani kami, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, bahkan dalam seluruh aktivitasnya. Demikian juga Engkau memberkati, mengurapi anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka, memberkati mereka di dalam setiap langkah-langkah mereka. Demikian juga kami menyerahkan untuk semua jemaat-Mu yang sudah hadir. Engkau yang akan terus memeliharakan hidup mereka, keluarga mereka, bahkan terus menyertai mereka di dalam setiap langkah-langkah mereka. Ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan pergumulan hidup, Engkau yang akan memberikan hikmat, kekuatan dan kuasa kepada mereka untuk mampu melewatinya, sehingga mereka menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Demikian juga apabila ada yang sedang mengalami beban yang berat, Kau kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya mereka tidak akan goyah. Mereka yang sedang undur dari hadapan-Mu, bangkitkan kembali iman mereka supaya mereka memiliki roh yang menyala-nyala. Berikan kerinduan kepada setiap anak-anak-Mu untuk terus merindukan Tuhan dalam hidup mereka, mencari wajah-Mu yang dengan tekun dan setia, meskipun ada halangan-halangan yang mungkin bisa menjauhkan mereka dari hadapan Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk rencana program-program yang sedang dipersiapkan oleh rekan-rekan panitia, baik untuk Paskah HUT gereja dan juga untuk ibadah padang. Kami mohon Tuhan mengurapi seluruh rekan-rekan panitia untuk melakukan segala sesuatu sehingga semuanya itu dapat dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan membawa jemaat lebih dekat satu dengan yang lain. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Pak Jonter Pangaribuan, juga untuk Saudari Federica. Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Bahkan lebih daripada itu, dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin dalam mengenal Engkau dan semakin merindukan Tuhan, dan mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Kau berkati kehidupan dan masa depan mereka. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan selalu menopang dan memberkati mereka. Dan tidak lupa juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan mengurapi, memampukan para pemimpin kami bekerja secara maksimal dan sungguh-sungguh sehingga dapat membantu memulihkan keadaan ekonomi bahkan seluruh masyarakat yang ada. Dan mereka boleh menjadi para pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, bekerja secara sungguh-sungguh, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, tetapi untuk kepentingan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.